Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku para sahabat setia channel Cantika Morotal yang dirahmati Allah. Saudaraku para sahabat setia channel Cantika Morotal yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali ditakdirkan dapat berjumpa lagi oleh Allah dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tak lupa kami selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah. Diberikan limpahan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dijauhkan dari bala dan musibah, dan diberikan rezeki yang berlimpah yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membagikan sebuah ijazah, amalan ijazah. Amalan ini diijazahkan oleh ulama yang alim ulama, yaitu amalan surat Al-Ikhlas ini dipercaya dapat mendatangkan rezeki. Ini berhasiat untuk meminta rezeki, uang, harta, kekayaan, keberlimpahan. Rezeki yang halal langsung kepada Allah secara kontak. Amalan ini dapat diamalkan oleh siapa saja, terutama bagi Anda saat ini sedang membutuhkan uang mendesak, dalam keadaan kepepet, berada dalam kesulitan finansial, kesulitan ekonomi, sedang terlilit hutang, memiliki banyak amanah dan tidak mampu untuk segera membayarnya, atau sedang kehilangan pekerjaan. Petunjuk ijazah amalan surat Al-Ikhlas secara lengkap, jadi Anda simak video ini sampai habis agar tahu cara mengamalkan amalan ini dengan benar. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengajak dan juga mengingatkan kepada kalian semua, khususnya para sahabat channel Cantika Morotal, untuk terus memberikan dukungan kepada channel ini agar channel ini menjadi besar dan bermanfaat kepada banyak orang nantinya, dengan cara klik like dan juga subscribe serta share. Dan bagi kalian yang memiliki hajat dan ingin menyampaikannya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu doakan, kita bantu aminkan bersama-sama. Serta bagi kalian yang ingin mengamalkan amalan ini, silakan tulis kabiltu di kolom komentar ini. Adapun yang diijazahkan adalah bacaan surat Al-Ikhlas 134 kali setiap malam. Bisa Anda baca setelah salat isya atau setelah melaksanakan salat hajat di tengah malam. Menjelaskan siapa yang membacanya setiap malam 134 kali surat Al-Ikhlas ini, maka akan dikirim rezeki yang banyak oleh Allah dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya. Ia juga menyampaikan bahwa para habaib dan para ulama terdahulu selalu berpesan untuk membaca tidak kurang 1000 surat Al-Ikhlas pada malam Arafah, dan pada malam-malam dihembuskannya rahmat. Apalagi membaca surat Al-Ikhlas 100,000 kali yang dilaksanakan pada malam tersebut. Menurut hal tersebut membuat seluruh beban dunia akhirat dapat terangkat. Terkait dengan kita lakukan pembacaan surat Al-Ikhlas 100.000 kali, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, semua beban-beban dunia dan akhirat diangkat dan ditanggung oleh Allah. Menjelaskan bahwa makna As-Samad yang merupakan salah satu Asmaul Husna yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas itu adalah muara dari hajat-hajat yang terkabul. Makna dari As-Samad adalah yang dituju untuk dikabulkannya hajat ketika nanti ada Dajjal dan orang-orang bakal sulit untuk makanan banyak yang mendapatkan makanan hanya dengan mengucapkan salah satu Asmaul Husna itu, yaitu As-Samad. Kita mengharapkan dengan keberkahan pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua masuk di dalam berikut deretan manfaat dan keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, yaitu 1. Untuk mencapai apa yang diinginkan dari segala mara bahaya. Salah satu cara mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan membacanya 1000 kali. Waktu membacanya di antara salat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah serta dijauhkan dari segala mara bahaya. 2. Diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu bacalah ya Shomat sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan ramalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. 3. Bisa menyembuhkan rasa sakit.
pada tubuh berkata apabila Rasulullah mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Ali bin Abi Talib ia berkata Nabi Muhammad bersabda barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah sebutkan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya maka dianjurkan salam. Kepada Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. 6 cara melunaskan hutang-hutang. Pada kisah Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menjalankannya. Beliau bertanya apakah mayit ini meninggalkan hutang. Ia benar dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda saya tidak mau mensyalatkan mayat yang punya hutang maka salatkan kamulah dia. Padahal itu juga kegiatan seraya berkata wahai Rasulullah Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman aku sudah mengutus siapa yang ikut mensyalatkannya niscaya diampuni Allah pula dosanya. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril wahai Jibril dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Menjawab dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya maka Allah akan melunaskan hutangnya sebelum ia mati, mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah bersabda barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadits lain mengatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Sirotol Mustaqim hingga sampai ke surga itu karena semasa hidupnya mengamalkan surat Al-Ikhlas 8 mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas maka dia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 1 istana di dalam surga, dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Barang siapa membaca 30 kali maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Hidup akan selalu diberkahi kita senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan. Maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali maka ia akan diberkati. Barang siapa yang membacanya 12 dibangunkan oleh Allah istana di surga, dan apabila membacanya 100 kali maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. Demikian ikhlas agar dikarunia kekayaan dan rezeki yang melimpah. Tulis Kobiltu di kolom komentar dan tulis semua doa cita-cita, tulis semua hajat Anda di kolom komentar. Kita aminkan bersama, kita saling sambung doa agar apa yang menjadi permintaan kita bisa menjadi wasilah atas segala hajat kita. Semua yang menjadi hajat cita-cita kepentingan kita Allah ijabah, Allah kabulkan dan menjadikan kita tenang dalam beribadah dan semakin menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.